Hati Sandy terasa memanas ketika mendengar ucapan Luciano padanya. Tangannya mengepal dengan perlahan, sorot matanya menajam. Walaupun apa yang dikatakan pria itu benar, tapi Sandy tetap merasa tidak terima ketika dirinya direndahkan seperti itu. "Lucky, cukup!" bentak Larissa yang juga merasa geram atas apa yang dikatakan oleh pria di hadapannya. "Kenapa? Kenyataannya memang seperti itu kan? Kenapa kamu tidak mencari lelaki yang lebih baik, Larissa? Kenapa kamu merendahkan harga dirimu dengan menikahi laki-laki seperti itu? Apa kamu tidak berpikir kalau dia hanya memanfaatkanmu?" Luciano semakin menjadi-jadi. Dada Sandy naik turun dengan cepat, sekuat tenaga ia menahan amarah. Ingin rasanya Sandy melayangkan bogeman keras pada wajah angku Luciano. Namun, ia mengurungkan niatnya karena merasa tak enak kepada Larissa. Apalagi pria itu adalah mantan adik ipar Larissa. Mungkin saja Luciano adalah orang yang masih berpengaruh dalam hidup Larissa. Buktinya saja pria itu berani datang ke rumah Larissa dan berbicara seperti tadi. "Lucky, kamu tidak tahu apa-apa. Sebaiknya kamu berangkat sekarang." Larissa membuang nafas kasar. Ia benar-benar geram dengan ucapan pria itu. "Oke, kita berangkat sekarang. Ingat, hari ini ada meeting pagi. Jangan sampai kamu terlambat." Lucky memegang tangan Larissa dan mengajak wanita itu untuk keluar dari rumah tersebut. "Aku bisa sendiri." Larissa melepaskan tangan Lucky dengan kasar. Wanita itu menoleh ke arah Sandy yang masih terdiam dengan wajah memerah. Larissa melihat jelas kalau saat ini suaminya sedang menahan amarah. Sandy menoleh ke arahnya. Namun tak lama kemudian pria itu segera melempar tatapannya ke arah lain. Sandy melanjutkan langkah, pria itu berjalan dengan cepat dan melewati Larissa tanpa mengatakan apapun. Larissa tahu pasti Sandy sangat terluka dengan apa yang dikatakan oleh Lucky. Ia ingin berbicara kepada suaminya, tapi pria itu malah keluar terlebih dahulu. Sandy berusaha menyalakan motornya yang masih terparkir di tempat semula. Namun, sayangnya roda dua tersebut sama sekali tak mau menyala. "Sika, kenapa lo ikut-ikutan jadi ban?" Sandy menendang motornya sendiri. Pria itu kembali melanjutkan langkahnya keluar dari gerbang. "Sandy!" panggil Larissa yang tadi gubris sedikit pun oleh pria itu. Bahkan kini telah keluar dari gerbang rumahnya. "Hahaha, bahkan dia hanya mempunyai bangkai motor." Celetuk Lucky seraya tertawa lepas. "Diam kamu!" bentak Larissa sambil masuk ke dalam mobilnya. Wanita itu membanting pintu mobil dengan kasar sampai membuat Lucky terlonjak kaget. Larissa segera meminta sopir menjalankan mobilnya dengan cepat. Ia melihat Sandy telah naik ke atas sebuah motor. Mungkin pria itu berangkat ke kampus bersama dengan ojek. Sandy masih merasa dongkol, ia benar-benar ingin memukul mulut pria bernama Luciano itu. Dirinya memang tidak punya apa-apa, tapi bukan berarti harus direndahkan seperti itu. Bahkan, sampai di kampus pun, Sandy masih memendam amarah. "Woi, motor lu mana?" Celetuk kanan seraya menepuk bahu sahabatnya. "Jadi bangke!" jawab Sandy yang terdengar ketus. "Bisa kali lo minta beliin motor baru sama istri miliarder lo?" timpal Gary sambil tertawa. "Berisik lo!" Sandy menendang kaki sahabatnya. Setelah itu ia berjalan dengan cepat ke arah kelas. "Kampret! Kaki gue sakit banget anjir! Untung kagak patah!" teriak Gary sambil meringis menahan sakit. Bahkan, pemuda itu hampir terjatuh
jika ia tidak segera berpegangan pada bahu kanan. Sandy tak menggubris teriakan sahabatnya. Emosinya belum stabil, ditambah lagi dengan ucapan Gary yang membuat hatinya semakin memanas. Walaupun ia tahu sahabatnya tadi hanya bercanda. Namun, Sandy seakan tak dapat menahan amarah. "Pagi, Ayang!" Seorang gadis mencegat langkahnya di depan kelas. Sandy terpaksa menghentikan langkah. Ia menatap ke arah Helia yang sedang tersenyum manis ke arahnya. "Minggir!" Sandy berkata dengan suara pelan, tetapi nada bicaranya terdengar ketus. "Kamu kenapa? Lagi ada masalah? Senyum dong ganteng." Helia mendekat. Gadis itu menyentuh dagu Sandy dan mengusapnya dengan pelan. "Helia, awas lu dicengkeram singa lapar!" teriak Gary yang berjalan dengan pincang. "Cowok gue kenapa, woi?" tanya Helia kepada Kanan dan Gary. "Lagi PMS," jawab Kanan sambil tertawa. "Sayang, kamu kenapa? Kita ke kantin yuk," ajak Helia seraya menggandeng lengan Sandy. "Bentar lagi jam kampus dimulai." Sandy melepaskan tangan Helia dari lengannya. Setelah itu, ia berjalan terlebih dahulu masuk ke dalam kelas. Saat ini dirinya tak ingin banyak bicara dan berinteraksi dengan orang lain, karena Sandy takut tak bisa menahan amarah. Pria itu duduk di bangku paling pojok, ucapan Lucky padanya masih terngiang-ngiang dan membuat hatinya terus memanas. "Lu kenapa sih?" tanya Kanan yang datang bersama dengan Gary. "Gue lagi pusing," jawab Sandy sambil menghembuskan nafas kasar. "Pusing kepala atas atau kepala bawah?" timpal Gary yang sepertinya merasa tak kapok meledek sahabatnya. "Dua-duanya," jawab Sandy cepat, yang seketika membuat kedua sahabatnya memecahkan tawa. Sementara itu, Larissa tetap berusaha profesional. Ia meeting bersama dengan Lucky dan rekan kerjanya yang lain. Meskipun ia masih merasa geram kepada pria itu, tapi Larissa tetap berusaha bersikap baik ketika di dalam ruang meeting. Karena Lucky juga sangat berperan penting dalam pekerjaan mereka. Perusahaan itu memang sudah berbalik nama atas dirinya. Karena sebelum meninggal, Edwin Bintara, alias mantan suami Larissa, pria itu telah menyerahkan semua hartanya kepada sang istri dan akan diwariskan kepada anak mereka. Namun, Larissa merasa tidak mampu menggenggam perusahaan itu diri, oleh karenanya ia dibantu Luciano yang selalu ada untuknya. "Bagaimana jika kita makan siang di luar?" ajak Lucky setelah meeting mereka selesai. Pria itu berdiri di samping Larissa yang masih duduk di ruang meeting. "Tidak bisa!" tolaknya cepat sambil bangkit dari duduk. "Kenapa? Biasanya juga kamu tidak pernah menolak. Apa karena suami bocahmu itu?" Lucky mulai terdengar mengesalkan. "Bukan urusanmu." Larissa segera keluar dari ruangan tersebut dengan wajah kesal. Ia meninggalkan Lucky yang menatapnya sambil mengumpat kasar. Larissa kembali ke ruangannya, ia melirik jam tangan yang melingkar pada tangannya. Tiba-tiba saja ia jadi teringat Sandy. Apa pria itu masih marah padanya? Entah kenapa, Larissa merasa tak nyaman jika Sandy benar-benar marah padanya. Sepertinya ia harus sedikit merendahkan diri dan meminta maaf. Larissa segera memakai tasnya dan keluar dari ruangan itu. "Permisi, ini makan siangnya, Bu," ucap seorang office girl seraya membawa makan siang untuknya. "Saya mau pergi dulu, kamu makan saja," titahnya dengan wajah datar. Larissa berjalan dengan cepat,
ia keluar dari kantor tersebut. Bahkan, wanita itu sampai mengendarai mobilnya seorang diri, padahal tadi pagi ia diantar sopir, dan saat ini juga sopir itu masih menunggunya. Namun, Larissa lebih memilih untuk membawa mobilnya seorang diri. Wanita itu meluncur ke sebuah tempat. Larissa menghentikan mobilnya di depan sebuah kampus. Ia tidak memiliki nomor ponsel Sandy, oleh karenanya ia tidak bisa menghubungi suaminya. Larissa turun dari mobil dan memperhatikan ke arah gerbang kampus. Ia melihat beberapa mahasiswa keluar dari gerbang tersebut. Tak lama kemudian, ada dua motor sekaligus yang keluar secara bersamaan. Larissa melihat Sandy sedang dibonceng oleh seorang pemuda. "Berhenti!" teriak Larissa yang membuat Kanan terpaksa menghentikan motornya. Begitupun dengan Gary yang juga membawa motor di belakang pemuda itu. Sandy yang dibonceng oleh Kanan cukup terkejut ketika melihat Larissa ada di sana. "Sandy? Dia siapa?" tanya Kanan seraya menoleh ke arah sahabatnya. Kiu, ada cewek!" celetuk Gary sambil membuka helmnya. "Sandy!" panggil Larissa yang membuat Gary dan Kanan semakin terkejut. Mereka menoleh serentak ke arah sahabatnya. "Gue turun di sini. Gue gak jadi ikut kalian." Sandy turun dari motor Kanan dan melepaskan helm yang dikenakannya. "Sandy, jangan bilang kalau cewek itu bini lo!" tibak Kanan dengan mata yang menatap ke arah Larissa. Bahkan, pria itu memperhatikan wanita tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Gak usah kepo, mending sekarang lo berdua cabut!" usir Sandy kepada dua sahabatnya. "Gila, baru juga mau gue godain, ternyata dia bini lo. Hebat lo, Day, jangan sampai lolos. Kalau modelan kayak begini mah, buy one get two juga gak apa-apa." Cerocos Gary yang membuat Sandy ingin membekap mulut sahabatnya itu. "Diam atau gue sunat bibir lo." Sandy menatap sinis ke arah sahabatnya. Setelah itu, ia berjalan mendekat ke arah Larissa yang masih berdiri tak jauh dari sana. Sandy tidak tahu apa alasan wanita itu sampai menyusulnya ke sana. "Ada apa?" tanyanya setelah berdiri di hadapan sang istri. "Kita bicara di mobil saja." Larissa berjalan terlebih dahulu. Wanita itu masuk ke dalam mobil, mau tidak mau Sandy segera mengikutinya. Karena ia juga tak ingin ada mahasiswa lain yang melihatnya bersama dengan Larissa. "Kamu sudah pulang kan?" tanya Larissa sambil menyalakan mesin mobilnya. "Iya," jawab Sandy singkat. "Baiklah, sekarang kita makan siang." Wanita itu menjalankan mobilnya meninggalkan kampus. "Aku mau langsung pulang aja. Aku mau kembali ke kosan," ucap Sandy yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. "Kenapa? Kamu marah sama aku? Kamu marah gara-gara ucapan Lucky tadi pagi?" tanya Larissa yang berusaha tetap fokus mengemudi. "Tidak juga, aku hanya merasa tidak enak aja. Apa yang dikatakan dia memang benar. Kita memang tidak cocok," jawab Sandy yang hampir saja membuat Larissa berhenti di tengah jalan. "Terus, kamu mau berpisah? Kamu mau membiarkan aku menjadi janda untuk yang kedua kalinya?" Nada bicara Larissa seketika berubah sendu. Sandy menoleh ke arah wanita itu, wajah Larissa terlihat memerah. "Aku rasa, gak baik ngobrol sambil nyetir." Sandy segera mengakhiri pembicaraan itu, ia takut Larissa menangis. "Baiklah, kita bicara di restoran saja." Larissa membuang nafas kasar. Ia membelokkan mobilnya ke sebuah restoran. "Ayo turun,
kita makan siang di sini. Ajak Larissa seraya membuka pintu mobil. Kamu saja yang makan. Balas Sandy yang masih duduk di dalam mobil. Kenapa? Kamu juga harus makan. Larissa menatap ke arahnya. Kamu tahu setipis apa dompet seorang mahasiswa sepertiku? Wajah Sandy terlihat melas. Masih saja memikirkan itu, cepat turun. Titah Larissa lagi. Aku gak lapar. Tolak Sandy untuk yang kedua kalinya. Larissa berdecak kesal. Wanita itu menutup pintu mobil yang membuat Sandy merasa lega. Ia pikir Larissa akan masuk seorang diri ke dalam restoran, tapi ternyata wanita itu malah membuka pintu mobil di sebelahnya. Cepat keluar! Larissa sampai menarik tangan Sandy yang membuat pria itu terpaksa turun dari mobil. Maksa banget, bentar aku buka alma mater dulu, biar gak ada orang yang sudzon. Sandy membuka alma mater yang masih dikenakannya dan memasukkan ke dalam mobil. Sudah, ayo kita masuk. Larissa menarik tangan pria itu agar mengikutinya. Ngomong aja pengen gandengan, gak usah pakai modus tarik-menarik gini. Celetuk Sandy yang membuat Larissa langsung menghentikan langkah dan menatap ke arahnya. Aku cuma mau kamu ikut sama aku. Balas wanita itu seraya memutar bola matanya. Ya, tapi gak usah tarik-tarik juga kali. Sika, song artis banget. Ayo buruan. Larissa melepaskan tangan pria itu secara kasar. Ia berjalan ke sebuah meja dan duduk terlebih dahulu. Kamu mau makan apa? Tanya Larissa setelah Sandy tiba di hadapannya. Gado ada nggak? Atau ketoprak? Sandy menarik kursi dan duduk di samping istrinya. Nggak usah aneh-aneh ya. Pilih makanan yang manusiawi aja. Larissa menyerahkan buku menu ke hadapan suaminya. Terus, menurutmu makanan tadi itu hewani? Aku gak kenal makanan kayak gini. Terserah kamu aja mau pesan apa. Asal jangan dicampur sianida aja. Sandy mengembalikan buku menu itu kepada istrinya. Terdengar Larissa membuang nafas kasar. Setelah itu ia memesan 2 porsi makanan untuknya dan juga Sandy. Oh iya, aku mau berbicara sama kamu. Ucap Larissa dengan wajah yang kembali terlihat serius. Iya, aku dengarkan. Sandy menatap ke arah wanita cantik di sampingnya. Aku minta maaf atas apa yang dikatakan Lucky tadi pagi. Dia memang seperti itu, jadi aku harap kamu jangan terlalu mendengarkan ucapannya. Dia adalah adik dari mantan suamiku. Mungkin dia merasa dekat denganku dan masih menganggap aku sebagai kakak iparnya. Ya, walaupun usia dia lebih tua dari aku. Tapi, jujur selama ini dia banyak membantuku dan juga anak-anak. Mungkin dia masih merasa shock saat mendengar tiba-tiba aku sudah menikah. Sekali lagi, aku minta maaf. Tutur Larissa sepanjang lebar. Ia merendahkan dirinya untuk meminta maaf kepada Sandy. Karena jujur saja ia benar-benar merasa tak enak kepada suaminya. Seharusnya dia yang meminta maaf, bukan kamu. Balas Sandy yang diangguki oleh Larissa. Tidak apa-apa, yang penting kamu jangan marah. Larissa menundukkan wajahnya. Sandy jadi merasa bingung sendiri, kenapa sikap Larissa seolah tak ingin ia tinggalkan. Apa dia udah cinta sama gue? Gimana nih? Gumam Sandy sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Tiba-tiba saja ia merasa bingung. Padahal, jika Larissa tidak berkata seperti itu padanya dan menyusulnya ke kampus, ia sudah berniat untuk kembali ke kosan dan menyerah saja. Kita makan dulu. Sambung Larissa setelah makanan yang mereka pesan tiba.
Ini daging apaan? Tanya Sandy ketika melihat steak di hadapannya. Daging sapi, apa kamu tidak suka? Tanya Larissa sambil menatap ke arah suaminya. Suka, aku cuma nanya aja. Takutnya daging biawak. Sandy mulai mengambil garpu dan pisau yang telah disediakan. Aku tidak se-ekstrim itu. Balas Larissa yang membuat Sandy tersenyum tipis. Cuma agresif doang. Pria itu terkekeh pelan. Jangan fitnah. Larissa memutar bola matanya. Kamu tahu, sebelumnya aku belum pernah makan makanan seperti ini. Jadi, aku agak norak. Sandy meniru Larissa yang sedang memotong steak itu. Sini biar aku potongkan. Larissa menawarkan diri. Boleh, kalau aku yang motong takut sama piringnya ikut kepotong. Balas Sandy yang membuat Larissa ingin tertawa. Bisa-bisanya ia punya suami random seperti itu. Padahal, mendiang mantan suaminya adalah orang yang tegas dan dingin. Oleh karenanya, sekarang Larissa terbawa sikap pria itu. Sudah, sekarang kamu bisa makan sendiri. Ucap Larissa lagi setelah memotong steak milik Sandy menjadi beberapa bagian. Sekalian suapi, kalau aku yang nyuap sendiri, takut ketelan sama garpunya. Balas pria itu yang membuat Larissa seketika mengangkat wajah dan menatap ke arahnya. Namun, wanita itu melaksanakan apa yang Sandy minta. Larissa mendekatkan garpu yang berisi sepotong steak ke arah mulut suaminya. Anjir, gue beneran disuapi. Tapi, ini gak boleh dilewatkan. Sandy membuka mulutnya dan menerima suapan dari Larissa. Tidak mereka sadari ada seseorang yang memperhatikan keduanya dari kejauhan dengan tangan mengepal dan sorot mata tajam.